Di sila keempat, melahirkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan step perwakilan. Berarti di sini mewakili penciuman. Mengapa demikian? Diberikan keterwakilan dari penciuman karena dapat membedakan hal-hal yang lebih jelas dan lebih tepat untuk dilaksanakan. Tidak mengelak dari sebuah hak kebenaran, tidak mencari sebuah hak pembenaran, tapi yang dikerjakan adalah hak kebenaran sesuai dengan hak amanah yang ada. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menyimbolkan padi dan kapas. Di sini adalah simbol melahirkan sebuah perasaan. Yang senantiasa keterwakilan dari perasaan itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang bisa memberi sebuah keadilan, karena hubungan perasaan dengan keadilan adalah sebuah sikap kemanusiaan yang berhubungan dengan Sang Pencipta yang Maha Esa di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia adalah keterwakilan daripada risalah rahasia Allah untuk membawa peran daripada kehidupan, memberikan keteladanan daripada jenjang kehidupan, agar melahirkan perjalanan manusia dalam sejarah yang memiliki kaitan agama, adat, budaya, dan peradaban, serta melahirkan pemerintahan yang sebenar-benarnya. Pancasila jelas mengatur peradaban manusia karena diambil dari sisi keagamaan. Tidak keluar dari perjalanan agama, keterangan, baik itu dari syariat, baik itu dari tarekat, baik itu dari hakikat, baik itu dari ma'rifat. Mengapa demikian diambil dari agama? Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dirahmati oleh Yang Maha Kuasa, yang memperjalankan aturan, memiliki nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Sehingga siapapun yang menyalahgunakan sebuah hak kewenangan, kecil dan besar, sudah barang tentu ia mengkhianati negaranya sendiri. Ia menganiaya dirinya sendiri, dan ia pun sengaja berkhianat, berarti yang merusak dari lingkup dirinya sendiri. Sudah barang tentu dikenakan pasal dan hukum sesuai dengan simbol yang disimbolkan dalam Garuda Pancasila sebagai sumber daripada Undang-Undang Dasar, yang dimaksud daripada sumber segala sumber hukum yang ada. Makanya Pancasila sebagai alat penelitian dari segala hukum yang ada. Kemudian Undang-Undang Dasar sebagai karya tulis karena diambil dari dasar anasir sehingga disebut Undang-Undang Dasar. Adanya api, adanya air, adanya angin, dan adanya tanah. Inilah hukum konkret negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, yang dikelola di dalam NKRI, yang sampai saat ini banyak melahirkan tanda tanya dan gonjang-ganjing. Mari semua para petinggi pejabat hukum keamanan dapat merefleksikan dan memikirkan kedudukan dari landasan filosofi agar tidak terjadi penyalahgunaan, agar bangsa yang besar ini tidak tercabik-cabik karena kepentingan kekuasaan yang melibatkan para politisi dengan hawa nafsu yang berlebihan, sehingga menjadikan sebuah kerusakan dan keretakan. Semua berpikir secara akal sehat. Kita tempuh jalan yang sebaik mungkin untuk menuju kepada yang sesungguhnya. Karena semua ini adalah hak pinjaman, bukan hak keabadian, tetapi hak pinjaman yang dikelola secara amanah dengan baik. Maka barang siapa yang mengerjakan hukum sesuai ketetapan Undang-Undang Dasar, maka inilah orang-orang yang beramanah. Kepada siapa yang melakukan suatu pelanggaran hukum berdasarkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, maka ini disebut kejahatan pelanggaran hukum. Maka sesungguhnya inilah yang mengenai dan merusak negara di dalamnya. Jadi seluruh para petinggi negara, pemimpin negara, baik dari Presiden, DPR, MPR, lembaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga lain, dapat merefleksikan rumusan Pancasila sejelas mungkin agar tidak menjadikan sebuah penyalahgunaan, tetapi menjadikan sebuah representasi yang terbaik demi kepentingan masyarakat bangsa Indonesia menuju kepada Indonesia yang sebenar-benarnya menjadi bangsa yang besar. Baik itu dari saat ini negara metropolitan menuju megapolitan, dari megapolitan menuju superpower, dari superpower menuju mensuar, membutuhkan suatu presentasi refleksi pemikiran
yang lebih jelas terarah, yang lebih membawa kepada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan, agar tatanan pemerintahan tertib dan teratur, berwibawa dan bersahaja, tidak menyelengkeng dari Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila. Mari seluruhnya bangsa Indonesia, baik dari kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas, sama bersatu padu untuk memelihara ukhuwah dari simbol negara kita sebagai pemersatu yang mengikat kita dalam satu bentuk aturan atau bingkai daripada aturan, agar kita tidak tercabik-cabik dengan kepentingan kekuasaan yang berlebihan. Pada akibatnya kita lupa diri, kita tidak mawas diri, kita melakukan banyak keterlanjuran dan banyak kita melakukan kesalahan, lalu mencari pembelaan di mana-mana. Ini sebuah kesalahan dan sebuah keliruan yang besar. Marilah kita kerjakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kita lakukan kebaikan sebaik-baiknya, agar bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang majemuk. Terima kasih atas keterangan singkat yang kami berikan. Kami dari Timur Matahari Terbit. Keterangan ini bukan sekedar keterangan kritikan, tetapi kami sampaikan supaya ada pembenahan dan perubahan keterangan total dari segala aturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pancasila dari segala sumber aturan yang ada. Kami dari Putra Timur Matahari Terbit senantiasa apa yang kami sampaikan, kiranya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan bila mana salah. Kami siap menerima sebuah kritikan, atau kami siap mendapat pertanyaan untuk memberi jawaban. Mengapa kami sampaikan hal ini tanpa seizin pemerintah atau tanpa sepengetahuan pemerintah? Sebetulnya walaupun kami tidak seizin pemerintah, tetapi sama kami menuju kepada pemerintah. Walaupun tanpa sepengetahuan pemerintah, tapi kita ingin pemerintah semua sama tujuannya untuk memperbaiki keadaan. Tidak ada sifat politisasi, tidak ada sifat politis, tetapi nuansa kejiwaan atau nuansa kemanusiaan atau nuansa sebuah bentuk peradaban harus dilahirkan dalam sebuah tatanan kata-kata dan kalimat yang bisa memiliki makna dan keterangan. Dalam kesempatan ini kami memanfaatkan waktu yang ada, sekiranya di akhir tahun Desember 2020 tanggal 6 malam Senin, kami kabarkan persoalan penyampaian ini bukanlah sebuah masalah atau bukan sebuah persoalan, tetapi sebuah peringatan agar semua mawas diri dengan kondisi dan situasi yang ada. Salam merdeka bagi bangsaku, negeriku, dan seluruh daripada masyarakat bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih sekilas penyampaian dari simbol Garuda, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada waktu berikutnya, kami akan menjelaskan secara terperinci dan lebih rinci lagi dari penjelasan yang ada. Sekian dan terima kasih.